Saya jumper saja di sini. Nggak usah takut lur. Rusak yo tuku meneh, encen eksperimen deh. Yo, suara tangi turu mas Ini akan menjadi perjalanan yang sangat sulit kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Di video kali ini kita akan merakit sebuah router. Kita akan merakit atau membuat sebuah router. Nah, router apa yang saya buat? Jadi saya akan merakit atau membuat router dengan sistem operasi OpenWrt. Karena OpenWrt ini dia base-nya adalah Linux dan menyediakan x86. Jadi kita bisa menggunakan PC atau kita bisa menginstal sistem operasi OpenWrt itu di laptop-laptop bekas dan yang lain-lain. Nah, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya di depan saya. Jadi ini adalah bahan-bahan untuk merakit PC sebenarnya. Nanti kita akan menggunakannya untuk membuat router kita. Kalau misalkan PC-PC atau part-part ini dirakit, dia sudah akan menjadi PC dengan spesifikasi yang cukup lumayan tangguh. Saya akan gambarkan kalau misalkan ini mereka saya rakit, ini dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat seperti rendering video, membuat desain grafis, kemudian bermain game. Karena saya banyak menggunakan part gaming di sini. Apa saja yang saya pakai? Langsung saja kita akan coba lihat. Gasket. Untuk yang pertama, di sini saya menggunakan prosesor dengan tipe AMD Ryzen 5 5600. Ini adalah prosesor 6 core 12 thread dengan kecepatan CPU 4,4 GHz. Ini sangat cepat sekali. Kalau misalkan kita beli routernya Mikrotik gitu ya, CCR dengan tipe 1036, itu harganya sekitar 22 juta. Itu dia cuman kecepatannya sekitar 1,2 GHz. Ini kecepatannya 4,4 GHz. Jadi kita akan membuat router yang sangat kencang sekali. Dan banyak sekali orang yang membuat router atau server itu menggunakan prosesor-prosesor dari Intel Xeon, karena memang Xeon itu diciptakan khusus untuk server. Tetapi di sini saya tidak ingin menggunakan itu. Saya pengennya pakai AMD Ryzen 5. Bukti cara nih. Dan kemudian di sini untuk motherboardnya saya menggunakan dari Asus. Sok-sokan. Saya menggunakan dari Asus. Ini adalah Asus TUF Gaming B450M+2. Ini juga salah satu motherboard yang cukup bagus dari Asus yang diberi label TUF. Jadi dia adalah motherboard yang ditujukan untuk segmen gaming dan saya akan merakitnya sebagai router. Dan banyak sekali orang-orang yang merakit server itu dia pengen low voltage menggunakan prosesor-prosesor yang daya atau wattnya itu rendah, sehingga dia bisa menggunakan motherboard atau menggunakan power supply Pico seperti ini. Ini adalah power supply Pico yang kita bisa supply dayanya dengan adaptor 12 volt sampai 19 volt juga sepertinya bisa sih. Kemudian untuk RAM-nya, jadi saya menggunakan RAM Delta RGB dari tim Delta RGB. Untuk tipenya kurang tahu ya, ini tipenya mungkin Delta RGB ini tipe atau tidak. Ini kecepatannya 3600, 2 keping 8 GB, dan ini total berarti kita akan menggunakan RAM 16 GB. Kita akan membuat router dengan RAM 16 GB. Ya, di CCR 1036 yang harganya 22 juta itu kita mendapatkan RAM yang hanya 4 GB. Dan di sini kita akan pakai atau kita akan buat router kita dengan spesifikasi RAM 16 GB dan kecepatannya sangat kencang sekali, yaitu 3600 MHz. Kemudian untuk power supply-nya saya sudah menunjukkan power supply Pico tadi. Karena di sini saya menggunakan AMD dan juga motherboard dan juga RAM yang sudah kenceng juga, speknya oke. Jadi saya pengen power supply yang juga speknya oke. Saya tidak pengen low voltage, saya tidak peduli low voltage untuk server atau router saya. Saya pengen dia dialiri dengan daya atau kapasitas sebagaimana mestinya. Dan di sini saya memilih
MSI dengan tipe A500DN. Ini juga salah satu power supply yang cukup oke. Dan ini wattnya 500 watt. Jadi ini wattnya tidak kecil untuk sebuah router. Ini wattnya 500 watt untuk menyuplai motherboard, prosesor, dan juga RAM-nya. Kemudian karena kita akan menggunakan sistem operasi OpenWRT, saya pengen juga membuat ada NAS server di dalam sana. Jadi saya membutuhkan storage yang cukup besar. Dan di sini untuk storage-nya saya menggunakan harddisk Seagate Seagatean. Ini Seagate nggak ori sepertinya. Ini saya beli dengan harga sekitar 350 ribuan. Dan ini kapasitasnya 1 terabyte. Saya punya 2 di sini. Jadi saya akan menggunakan sebagai NAS server untuk menyimpan data-data video. Saya punya 2, saya beli 2. Jadi total ada 2 terabyte untuk storage NAS-nya. Setelah saya hedon membeli ini semuanya, kemudian saya kehabisan budget. Ternyata saya lupa untuk membeli storage untuk operating systemnya atau sistem operasi OpenWRT-nya. Jadi saya belum punya tempat atau storage atau SSD yang saya gunakan untuk menginstal sistem operasi OpenWRT-nya. Kemudian saya mencari riset-riset SSD yang murah dan berkualitas bagus apa, dan di sini saya menemukan SSD dari King Dian. Ini adalah salah satu brand global, brand dunia yang ikut meramaikan kancah pasaran di Indonesia. Saya sudah meriset produk ini dan ini adalah SSD yang sangat murah. Saya membeli di harga sekitar di bawah 300 ribuan untuk capacity storage 256 GB. Dan saya juga sudah menguji si SSD King Dian ini. Dia mendapatkan kecepatan read sebesar 559 MB dan juga kecepatan write sebesar 504 MB. Itu sudah sangat cukup sekali dan sangat oke sekali mengatasi eksperimen kita pada kali ini. Dan saya nanti akan memasang sistem operasi OpenWRT-nya di SSD King Dian ini. SSD ini juga selain harganya murah, ketika kita membeli SSD ini kita juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan undian laptop Lenovo. Jadi kalau teman-teman membeli SSD dari King Dian ini, Anda berkesempatan untuk mendapatkan laptop dari Lenovo. Tapi untuk King Dian, server saya saja speknya Ryzen 5 gitu. Mohon door price-nya Lenovo-nya semoga bisa setara dengan spek server saya atau router saya. Sebelumnya, ketika saya pengen membuat video ini, saya pengen membuatnya dari awal. Jadi saya pengennya menunjukkan bagaimana cara saya mengcompile sistem operasi OpenWRT atau membuat sistem operasinya, bagaimana atau apa-apa saja yang saya butuhkan. Tetapi nanti durasinya akan terlalu panjang, jadi saya akan menggunakan sistem OpenWRT dari orang lain saja yang sudah di-compile, dan saya akan menggunakan Helmi WRT OS yang di-custom oleh Helmi Amiruddin. Jadi ini adalah salah satu sistem OpenWRT paling terkenal. Kita bisa downloadnya di helmiao.com. Jadi di sana ada banyak sekali sistem operasi OpenWRT yang ditujukan untuk board-board tertentu. Dan di sini karena kita mau membuat dari perangkat-perangkat PC, jadi kita bisa mendownload yang tipe x86 ya. Dan di sini saya sudah mendownloadnya. Setelah kita download sistem operasinya, kemudian kita akan install ke SSD King Dian ini untuk kita jadikan sistem operasi di dalam router dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan di depan saya ini. Langsung saja, dan di sini untuk memasukkan sistem operasi OpenWRT-nya supaya tidak ribet, saya akan menggunakan USB to SATA. Di sini kebetulan saya sudah membeli atau bekas harddisk eksternal ya, ini lupa. Terus kemudian kita bisa tancapkan ke SSD King Dian-nya dan kita bisa tancapkan ke PC kita. Kemudian setelah kita tancapkan ke PC kita tinggal membuka Balena Launcher. Setelah kita membuka Balena Launcher, di sini kita bisa pilih untuk file dari Helmi WRT OS-nya, kita masukkan. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih kita mau memburning kemana, dan di sini sudah terbaca SSD King Dian-nya. Dan ini karena storage dari SSD King Dian-nya saya punya ini 256, jadi dia itu ketika di Balena Launcher terbaca disk terlalu besar, tapi itu tidak masalah. Kita tinggal klik yes saja atau kita klik continue, pokoknya karena dia mewaspadai siapa tahu kita salah menginstal ke sistem operasi dari komputer kita. Jadi karena ini SSD-nya memang besar, kita tinggal yes saja dan kita tinggal flash. Dan karena SSD King Dian ini kecepatan write dan read-nya itu cukup besar di 500 Mbps. Jadi untuk memburning ini kita butuh waktu yang sangat singkat sekali ya. Dan setelah selesai kita burning seperti ini, kita tinggal siapkan SSD-nya. Nanti kita akan pasangkan ke motherboard-nya. Jadi kita akan langsung saja kita rakit router kita dengan bahan-bahan yang sudah ada di depan saya. Gaskan.
Oke, di sini motherboardnya dan kita akan coba buka seperti ini motherboardnya. Nah, di sini saya ternyata belum menyiapkan ini ya, coy, box atau apa ya, casingnya. Jadi di sini kita akan coba rakit telanjang saja, jadi di luar tanpa kita masukkan ke casing. Dan ini motherboardnya. Kemudian ini ada SATA untuk hard disk, dan ini kita agak usah pakai. Seperti ini motherboard dari Asus TUF. Dan sementara kita taruh di sini saja dulu untuk motherboardnya. Jadi karena tidak ada casingnya, nanti rencananya akan dibuat dari akrilik atau kayu. Sekarang kita akan coba buka prosesornya. Ini dia prosesornya, AMD Ryzen 5 5600. Ini untuk fan-nya, dan ini untuk prosesor AMD Ryzen 5-nya. Sepertinya kita butuh obeng untuk membuka ini. Jadi kita coba cari obeng. Ini untuk prosesor AMD Ryzen 5-nya. Coba kita buka. Jadi untuk pemasangan ke motherboard, di sini ada tandanya, ujung ini, lihat tanda ya. Nah, ini ada segitiga gitu. Ini di motherboardnya juga ada ininya, ada tandanya, ada segitiga kecil juga di ujung prosesornya. Untuk menempelkannya gampang sekali. Kita tinggal buka saja untuk mountingnya, terus kita tancapkan saja. Jangan terbalik ya, karena biasanya kalau terbalik ini ada pin-pin yang tidak terpasang. Nah, seperti ini sudah tertancap rapih. Dan kita tinggal tekan saja. Nah, sudah beres ya. Dia sudah kenceng seperti ini. Ini sudah tidak lepas lagi kalau misalkan kita tumplek. Jadi semudah itu masang prosesor ya. Dan di sini kita pasang fan-nya sekarang. Ini adalah fan atau pendingin prosesor. Ini bawaan dari AMD. Nah, di sini kita buka dengan menggunakan obeng. Oke, ketika sudah dibuka semua, ini bracket untuk fan-nya, dan kita tinggal pasangkan saja. Sesuai keinginan saja, bisa seperti ini, juga bisa seperti ini, terserah. Tinggal di mana Anda akan menancapkan kabelnya, dan kebetulan sepertinya ini di sebelah sini untuk menancapkan kabel fan-nya. Jadi di sini ada pin 1 2 3 4. Sepertinya ini untuk menancapkan fan atau kabel fan dari prosesor ini. Sorry, karena ini pengaturan lightingnya tidak terlalu oke. Jadi kita tinggal seperti ini dan kita kencangkan. Kita tinggal paskan saja. Kencangkan di semua sisinya ya, coy. Dan kemudian untuk fan dari prosesornya kita bisa tata seperti ini. Di sini ada 4 soket, 1 2 3 4, dan sesuai pin ini 1 2 3 4. Jadi kita tinggal tancapkan di situ. Dan kemudian kita bisa pasang apa ya dulu nih, RAM-nya dulu bisa. Ini dia RAM-nya. Ini dari tim Delta RGB DDR4 ya. Ini untuk RAM-nya 16 GB. Oke, ini dia tim 16 GB. Oke, ini ada 2. Taruh di sini ya. Di sini ada 1 2 3 4 slot RAM. Jadi kita bisa pakai salah duanya karena kita pakai 2 buah. Jadi di sini kalau 4 RAM dia selang-seling ya. Ini dan juga ini. Dan kalau ini terlalu mepet dengan fan, harusnya fan-nya ini AMD-nya di sebelah sini sih tadi. Tapi ini tidak masalah, kita masih bisa pakai yang port ini dan juga port ini. Jadi kita langsung pasangkan saja. Gasken. Oke, sudah tertancap untuk RAM-nya dan kita tinggal kunci saja. Nah, ini sudah. Nah, berikutnya kita bisa pasangkan SSD ataupun hard disknya ya. Kabel SATA-nya hanya ada 2. Jadi saya akan gunakan 1 storage dulu untuk sementara untuk NAS-nya. Kita tinggal tancapkan saja di port SATA yang ada di sini. 1 2 3 4 totalnya. Untuk hard disk kita tancapkan di sini. Dan juga di sini. Ini untuk NAS-nya ya, untuk storage NAS-nya saya akan di sini. Dan untuk sistem operasi OpenWRT-nya kita akan pakai SSD dari Kingdian yang sudah kita isi atau kita burning dengan OpenWRT dari Helmi WRT tadi. Dan di sini kita tinggal tancapkan SATA-nya di sini. Sudah, kemudian kita tinggal masukkan di sini. Setelah sudah, berikutnya adalah part yang paling sulit dan juga paling lama, yaitu memasang power supply. Ini banyak sekali kabelnya. Kita coba pasangkan ini. Jadi ini ada pin yang jumlahnya sangat banyak sekali. Ini untuk jumlah pin yang sangat banyak ini di motherboard sudah disediakan soketnya di sebelah sini. Jadi kita bisa langsung tancapkan. Ini di motherboard sudah ada. Pokoknya ini Anda pasti bisa masang sih, karena ini
jumlah pinnya berbeda-beda, jadi ini sangat mudah sekali. Kita tinggal pasangkan di sini saja. Oke, ini sudah terpasang ke motherboard. Ini ada CPU. Ini kita tinggal cari jumlah pinnya yang sesuai. Di motherboard ini ada jumlahnya 8 pin juga. Kita tinggal tancapkan di situ saja. Jadi Anda pasti bisa sih. Ini tinggal cari-cari saja. Nah, dan setelah ini tertancap untuk yang CPU-nya, kita tinggal aliri listrik storage, baik yang sistem operasinya atau yang SSD-nya ataupun yang disknya ya untuk NAS kita. Jadi ini kita tinggal ambil power SATA-nya, ini terserah. Ini random aja. Kalau ngerakit di sini yang penting yakin coy. Kalau sudah tidak ada pinnya, misalkan tidak cocok ya sudah jangan dipasang. Oke, sudah tertancap. Ini semua pinnya itu berbeda-beda, jadi Anda tidak akan mungkin terbalik. Santai saja. Kita tancapkan ke harddisknya seperti ini, dan ini sudah siap untuk kita jalankan dan kita nyalakan ya dengan sistem operasi OpenWRT. Langsung saja kita akan coba nyalakan power supply-nya. Kita tinggal tancapkan kabelnya ke bagian sini. Oke, untuk kita menancapkan kabelnya dan nanti kita tinggal on kan seperti ini, dia akan menyala. Langsung saja kita akan coba nyalakan untuk router server kita. Gaskan. Oke, di sini saya sudah mencoba menatanya. Jadi ini maaf masih berantakan karena memang di sini saya tidak menyiapkan case-nya. Case-nya nanti rencananya akan saya bikin dari kayu sesuai yang saya jelaskan tadi. Dan di sini sudah tertancap semuanya. Saya menambahkan mouse dan juga keyboard untuk mencoba mengontrol supaya kita bisa masuk ke BIOS dari motherboard Asus TUF Gaming B450M+2 ini. Dan di sini untuk menyalakannya, karena kita tidak pakai casing, belum ada casingnya, jadi saya akan menyalakannya dengan teknik jumper. Saya akan menjumper atau menggabungkan switch on off yang ada di sini di motherboardnya. Jadi ada pin on off. Jadi nanti saya akan jumper saja, dia akan menyala harusnya. Ini saya akan coba on kan untuk motherboardnya. Oke, motherboardnya sudah on dan ini sudah ada LED menyala di motherboardnya karena motherboardnya ini punya LED ambience. Dan di sini saya akan jumper. Di sini ada pin tulisannya power. Saya jumper saja di sini. Nggak usah takut lur. Rusak yo tuku meneh, encen eksperimen deh. Oke, sudah menyala dia, kipasnya sudah berputar dan kita klik F2 terus untuk masuk ke BIOS. Ini tergantung motherboardnya. Kalau Asus TUF ini kita harus klik F2, nanti dia akan masuk ke BIOS seperti ini. RAM-nya juga sudah menyala. Ini sudah masuk berhasil ke BIOS dari Asus TUF motherboardnya. Dan di sini sudah terbaca TUF Gaming B450+2 BIOS versi 3221 AMD Ryzen 5 prosesor kita sudah terbaca di sini. Kecepatannya 3900 MHz. Wow. Terus kemudian ini RAM-nya 16 GB. Dan di sini file-nya juga terbaca, semuanya sudah terbaca ya. Ini berarti kita merakitnya benar. SSD-nya atau storage dari King Dian-nya ini sudah ada bootable Helmi WRT OS atau sistem operasi OpenWRT-nya. Dan di situ ada boot priority di sebelah kanan. Nah, ini di sebelah kanan ini ada boot priority. Ini kita bisa ganti bootnya sebenarnya. Ini di tab bawah ini menggunakan keyboard gini. Kita bisa ke advanced mode, kemudian kita bisa mengganti bootnya kalau misal bootnya tidak otomatis ya. Ini bootnya sudah saya arahkan ke UEFI OS. Ini adalah boot dari OpenWRT custom dari Helmi WRT OS. Di sini saya pencet F7 untuk kembali. Di situ ada keterangannya di motherboard dan di sini saya tinggal save and exit sih. Ini kita tinggal save and exit setting karena ini sudah tidak ada yang nggak saya ganti. Ini saya enter dan dia harusnya masuk ke booting dari OpenWRT X86 dari customan Helmi WRT OS. Kita coba lihat apakah dia berhasil booting OpenWRT atau tidak. Sudah terbaca motherboardnya TUF Gaming. Nah, ini dia berhasil booting OpenWRT ya lur ya. Jadi ini booting OpenWRT ya teman-teman bisa lihat. Oke, ini kan bisa lihat ini dia booting OpenWRT. Memang bootingnya sistemnya seperti ini. Ini adalah tampilan OpenWRT kalau misalkan kita tancapkan ke HDMI. Jadi ini dia sudah berhasil booting menjadi router. Aslinya barang-barang ini dia sudah menjadi router. Sudah menjalankan sistem operasi OpenWRT. Karena dia router, dia tidak perlu interface seperti ini. Jadi untuk menyeting atau melihat routernya, kita harus menancapkan kabel LAN di port LAN-nya. Dan untuk menambahkan sumber internet, di sini kita bisa menambahkan port Ethernet lagi atau LAN card ya sebenarnya. Tapi di sini saya nggak mau pakai LAN card karena LAN card harganya terlalu mahal. Saya akan pakai USB to LAN dari Totolink.
Totalink U1000 yang sudah gigabit ya. Nanti saya akan tancapkan sebagai masuknya sumber internet. Tapi di sini saya akan coba lihat dulu. Saya akan tancapkan kabelan menuju ke PC saya. Jadi saya akan tancapkan kabelan menuju PC. Kalau misalkan nggak PC, teman-teman bisa pakai router langsung. Jadi kabelan kita tancapkan ke router. Karena ini sudah jadi router ya. Sudah jadi router, jadi dia tidak akan tampil. Kita hanya bisa meremote atau masuk ke interface-nya melalui LAN yang ada di motherboard-nya. Jadi saya akan coba tancapkan LAN, masuk ke motherboard, kemudian masuk ke PC kita. Oke, di sini saya punya kabelan sepanjang kurang lebih 1,5 meter, dan di sini saya akan coba tancapkan ke motherboard dari router OpenWRT kita. Sini saya tancapkan saja. Oke, ke LAN. Dan kemudian kita tancapkan ke PC kita. Dan kita sudah nggak memerlukan mouse sebenarnya, nggak memerlukan. Jadi saya akan taruh bawah untuk mouse dan keyboardnya. Di sini saya tancapkan ke USB tulang di laptop saya. Di sini terbaca IP address-nya 192.168.1.180. Jadi ini berhasil booting ke OpenWRT untuk PC server kita. Jadi ini kita sudah berhasil membuat router OpenWRT kita karena dia sudah memberikan IP address. Kita akan buka IP-nya 192.168.1.1 kita enter. Nah, di sini sudah terbaca. Untuk username-nya root, password-nya passwd bisa. Oh, tidak bisa. Passwordnya ini harus lihat dari Helmi WRT OS sih. Di sini username-nya root sudah otomatis terisi, dan untuk passwordnya ini teman-teman bisa cari informasi di web Helmi WRT OS. Dan untuk password OS yang ini itu kalau nggak salah password PASSWORD password. Nah, di sini sudah masuk, dan di sini overview-nya terbaca Asus product name TUF Gaming AMD Ryzen 5 ya with Radeon Graphics 6 core 12 thread. CPU infonya tidak tersedia, CPU setnya di sini 0%. Dan di sini cukup lengkap untuk Helmi WRT OS-nya, ada NAS, ada tiny file ya. Ini lengkap sekali. Kemudian di sini juga ada Docker. Ada Dockernya. Kemudian di sini untuk servisnya juga sangat banyak sekali karena ini memang speknya cukup tinggi, jadi kita bisa menginstal sesuka-suka kita, tidak perlu ada yang kita kurangi. Misalkan extreme limiter, Wigari STL, di sini ada semuanya, Mikrotik monitor atau Micmon, Libernet, DualShock R, ada Passwell juga, dan juga yang paling penting ada OpenClass. Di sini OpenClass mana ini? OpenClass-nya masih 0.4426 beta, jadi kita bisa update lagi nanti untuk OpenClass-nya. Sekarang kita coba lihat di bagian terminal. Di sini terminal ada enggak ya? Sistem. Nah, di sistem TTYD terminal. Di sini masuk ke terminal dari Helmi WRT OS. Kita coba ketikkan HTOP, kita enter. Di sini kita bisa melihat informasi dari CPU-nya jalannya seperti apa ya. Di sini saya akan coba otak-atik di bagian NAS-nya. Kita akan coba lihat sistem, kemudian disk manager. Nah, di disk manager ini sudah terbaca ada dev SDB 931 GB. Ya, ini kita bisa gunakan sebagai sistem operasi atau kita juga bisa gunakan sebagai NAS server storage ya. Ini terletak di dev SDB. Jadi kita akan buat NAS-nya tadi, ini sudah bisa kita buat NAS. Jadi ini sudah pernah ada juga tutorial untuk membuat NAS-nya. Nanti teman-teman tinggal tonton saja. Di sini saya cuma mencoba-coba dan mencoba memastikan. Sekarang kita akan coba membuat untuk tunneling menggunakan modem dan paketan yang biasanya saya gunakan. Jadi kita akan coba tunneling menggunakan router OpenWRT yang sudah kita rakit menggunakan AMD Ryzen 5. Gasken. Oke, di sini saya akan menggunakan modem dari Mikrotik. Ini adalah Mikrotik WAP R. Mikrotik WAP R dengan modul LTE R11E dari Mikrotik juga. Jadi ini modem yang sebenarnya entry level sih ini untuk modem WAP R ya. Tapi modulnya ini biasa digunakan di modem-modem dari Mikrotik, baik itu LHG, XXC atau apapun, RBLTAP dan yang lain-lain. R11E ini adalah modul LTE Mikrotik dengan spesifikasi LTE Cat 4 ya. Dan di sini sudah untuk Mikrotik WAP R-nya. Ini saya akan langsung tancapkan untuk kabelnya. Ini di sini saya akan nyalakan. Dia menyala dengan PoE ya. Oke, di sini menyala. Ada LED indikator menyala-nyala kedip-kedip di sini. Bisa dilihat.
Dan di sini untuk ujung LAN yang satu, ini sementara saya tutup dulu. Ujung LAN yang satu yang sudah saya tancapkan ke PoE splitter, di sini saya akan masukkan USB to LAN dari Totolink U1000. Ini adalah USB to LAN gigabit dari Totolink, dan saya akan tancapkan ke dalam motherboard kita, ke USB yang ada di sini. Oke, di sini sudah saya masukkan ke USB 3.0, dan kita coba lihat di bagian network, kemudian interface. Nah, di sini sudah ada interface baru di ETH1. Kita dapat IP address 192.168.88.253. Ini adalah IP address dari Mikrotik WebAir yang sudah saya setting. Nah, kita coba lihat, kita remote IP address dari Mikrotik WebAir-nya 192.168.88.1, kita enter. Nah, di sini masuk ke halaman admin dari Mikrotik WebAir-nya. Ini kita buka Anang MRK passwordnya. Dan di sini ada sinyalnya, indikator sinyalnya RSRP SINR. Sini warnanya oranye semua ya. Ini menandakan sinyal yang ditangkap tidak terlalu bagus sebenarnya. Jadi kita akan coba nyalakan tunneling sekarang. Kita akan coba nyalakan tunneling, apakah bisa dan apakah performanya cukup bagus. Kita coba buka open class. Saya akan konfigurasi dulu untuk open class-nya. Nah, untuk konfigurasi open class-nya ini sudah pernah saya cantumkan di Nanang MRK membership. Jadi kalau jenengan semuanya belum tahu bagaimana cara mengkonfigurasi open class, silakan bergabung di Nanang MRK membership. Sini saya akan konfigurasi dulu supaya cepet ya. Oke, di sini untuk open class-nya sudah coba saya konfigurasi, sudah saya coba update, sudah saya kasih grup, server dan yang lain-lain. Tapi ternyata open class-nya tidak bisa di start. Saya tidak tahu kenapa ini. Coba nanti saya akan install ulang atau membuat OpenWrt X86 sendiri. Tapi di sini saya akan mencobanya menggunakan Passwall ya. Supaya kita akan coba, dan ini Passwall-nya sudah saya berikan VPN. Di sini saya akan coba untuk nyalakan untuk Passwall-nya. Kita coba save and apply. Oke, di sini sudah running TCP UDP dan juga DNS-nya. Kita tinggal ping saja. Nah, ini sudah masuk pingnya. Nah, ini sudah masuk. Instagram kita ping, ini juga bisa. Baidu kita ping, ini nggak bisa ini Baidu. Kita ping juga di sini bisa. Harusnya ini bisa digunakan untuk internet ya lur ya. Oke, karena sudah berhasil memping, kita akan coba buka untuk speed test. Kita akan coba buka. Nah, ini bisa internetnya. Sekarang kita coba buka speed test. Ini sudah berhasil, speed test sudah menemukan server. Kita tinggal mulai untuk speed testnya. Kita dapat speed test berapa. Ini sudah berubah ya. Nah, ini kita mendapatkan speed test 16 MB, 17 MB karena ini dari Mikrotik WebAir ya. Ini saya menggunakan VPN Indo ya. Di sini saya mendapatkan kecepatan unduh 14 dan unggah 8 MB saja. Karena ini juga berpengaruh dari modem yang kita gunakan, yaitu WebAir ya lur ya. Kalau misalkan kita pengen tinggi lagi, kita nanti bisa menggunakan modem rakitan atau modem apa yang bisa kita custom di dalam sini. Kita coba lihat CPU-nya ketika menjalankan Passwall. Kita buka di terminal. Saya akan coba buka HTOP lagi, enter. Nah, di sini sudah jalan. Prosesornya tadi 100%. Nah, ini memorinya masih jalan sekian persen saja. Ini tidak bergerak sama sekali. Wow, luar biasa ya ini, padahal saya menjalankan Passwall. Kita coba speed test. Kita coba buka YouTube lah. YouTube, apakah bisa? Ya, ini bisa. YouTube-nya memang Indo ya di sini karena saya menggunakan VPN Indo. Oke, di sini YouTube-nya berhasil terbuka dan ini lancar sekali. Ini benar-benar router OpenWrt dengan spesifikasi yang sangat dewa sekali. Kesimpulannya adalah hati-hati dalam merakit. Untuk merakit OpenWrt ini perlu keahlian yang cukup tinggi kalau misalkan dari awal seperti saya, karena kita butuh keilmuan tentang PC, butuh keilmuan tentang motherboard, sedikit elektronika dan pengalaman jaringan yang bisa kita terapkan sih. Dan juga pengalaman mengatur router dan jaringan karena ini kompleks sekali. Dan saran saya, kalau misalkan jenengan pengen membuat router sendiri, jangan menggunakan spesifikasi yang saya pakai di video kali ini, karena ini ada spesifikasi PC untuk gaming sebenarnya. Cuman di sini saya menggunakan untuk router OpenWrt. Ini wattnya sangat besar sekali. Kalau Anda menggunakannya untuk router, saya jamin listrik di rumah Anda pasti akan tekor karena ini power supply-nya saja 500 watt ya. Dan di sini saya hanya menggunakan sebagai router OpenWrt server
cover. Dan itu saja dari Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.